Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan kembali membagikan satu buah kisah inspiratif yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa nangkap pesan di dalamnya dan menjadikan kisah inspiratif ini sebagai penambah wawasan sedikit enggaknya agar ke depan merubah pola pikir kita, agar ke depan kita sedikit lebih maju ya. Oke, langsung aja. Jadi pada suatu zaman dulu ada sebuah kerajaan. Nah, raja ini sangat bijaksana. Dia sangat peduli banget ke rakyatnya dan rakyatnya pun sangat setuju gitu kalau raja ini terus berkelanjutan gitu, bahkan bisa 5 periode atau 6 periode gitu. Jadi rakyatnya sangat sayang juga terhadap raja yang satu ini karena raja yang satu ini bijaksana, adil dan dia tidak pandang bulu gitu ya. Jadi pada suatu ketika raja ini berkeliling kampung, dia ingin mengecek apakah masih ada rakyatnya yang peduli terhadap orang lain gitu. Nah, selain berkeliling kampung, raja ini pun sedikit ngetes penduduk-penduduk kampungnya itu gitu. Jadi raja ini menaruh sebuah batu besar di jalanan umum. Cuman sebelum naruh batu besar itu dia membuat sedikit lubang dan ditaruh emas di situ. Dan ditaruhlah batu besar untuk nutupin lubang itu di tengah jalanan umum nih. Jadi si raja dan anak buahnya itu bersembunyi dan prajuritnya bersembunyi di sekitar. Raja pengen melihat dengan mata kepala sendiri apakah masih ada orang yang peduli kepada orang lain gitu. Jadi suatu ketika ada lewat para pedagang lewat membawa barang dagangannya. Mereka hanya lewat aja gitu dan mengeluh menggerutu bahwa katanya kok raja yang baik, raja yang bijaksana, raja yang adil tidak memperhatikan jalan. Katanya jalan kita terganggu gara-gara ada batu ini, katanya berarti jalanan ini sudah tidak diperhatikan sama raja kita. Katanya mereka menggerutu seperti itu, tapi mereka tidak tidak memindahkan batunya gitu. Mereka hanya lewat dan menggerutu. Nah, kedua ada lagi yang lewat. Yang lewat ini malahan para pejabat. Para pejabat dari kerajaan dia sendiri gitu. Ada yang lewat ke situ sama, mereka cuek, hanya melihat batunya, kok ada batu besar di jalan begini ya. Mereka tidak memindahkan batu itu, hanya lewat aja jalan gitu. Dan terakhir ada seorang yang sangat terbilang miskin banget di kampung itu lewat. Dia membawa umbi-umbian, tuh kan umbi-umbian kayak singkong ataupun mantang kayak gitu yang mereka bakal jual di pasar gitu. Jadi mereka lewat jalanan situ melihat batu besar. Sontak mereka tiba-tiba, ini mereka dua orang itu seorang suami istri. Jadi tiba-tiba barang dagangan mereka, umbi-umbiannya ditaruh dulu dan mereka mendorong batu yang besar itu di tengah jalan karena mereka berpikir batu ini akan mengganggu pejalan-pejalan lain yang lewat gitu. Nah, setelah beberapa lama karena batunya sangat besar, mereka perlu waktu yang cukup lama untuk memindahkan itu hingga 1 jam atau 2 jam. Tapi pada akhirnya mereka berhasil menggeser batu itu gitu. Ketika menggeser batu itu mereka kaget. Di dalam lubang bekas batunya itu ada sebuah bungkusan gitu dan mereka buka, ternyata isinya emas dan sepucuk surat dari raja yang bijaksana dan adil tadi itu. Ketika dibaca, terima ucapannya, isi suratnya begini: terima kasih bagi kamu rakyatku yang masih peduli dengan orang lain. Benda atau emas yang ada di bawah itu sebagai imbalan buat kamu karena kamu masih peduli terhadap orang lain. Terima kasih.
Seperti itu bunyi suratnya. Nah, si raja yang memperhatikan itu dengan prajuritnya di persembunyiannya itu kaget gitu. Kok yang perhatian ini malahan yang orang miskin tadi gitu. Cuman setelah itu ya raja juga sedikit lega karena masih ada orang yang peduli terhadap orang lain gitu. Ya itu kita kisah inspiratifnya seperti itu. Hanya pendek saja tapi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap pesan di dalamnya. Jadi kalau saya boleh simpulin, pesan di dalamnya seperti ini. Kita melakukan kebaikan untuk orang lain itu sama aja kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri gitu ya. Tadi yang si penjual umbi tadi niatnya dia untuk ngebantu orang lain agar orang lain tidak ngerasa terganggu akan batu yang di tengah jalan itu. Niatnya seperti itu, tapi setelah dibuka ada rezeki yang untuk dia gitu. Nah itu, jadi ketika kita melakukan kebaikan niatnya untuk orang lain, pasti itu juga kebaikan untuk diri kita sendiri gitu ya. Mungkin itu aja kisah inspiratif kali ini yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.